sama gue Lucky di Abra Lakabra. Kita langsung aja ya, kita lihat apa sih yang terjadi pada Sagittarius di bulan Februari 2025. Seperti biasa, ini general reading. Ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Sagittarius, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar atau suka menyerap ya. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian, dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Sagittarius yang lahir di bulan November atau nggak di awal Desember, tapi juga nonton moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian. Kalau kalian nggak tahu moon sign atau rising ascendant sign kalian Google aja, cari natal chart atau birth chart di Google, gratis ya, gratis. Tapi yang paling kalian perlukan adalah jam lahir kalian ya, karena moon sign itu menjelaskan tentang sisi emosional kalian, dan rising atau ascendant sign kalian itu untuk melihat apa yang akan terjadi secara fisik atau nyata kepada kalian. Oke, karena sun sign itu bicara tentang soul, jiwa, atma, anima ya. Oke. Nah, kita lihat aja langsung mulai dari Lucky Tarot untuk melihat tema dan fokus juga petunjuk untuk Sagittarius lakukan di bulan Februari 2025. 2 kartu aja please. Tema fokus Sagittarius dan petunjuk untuk Sagittarius lakukan di bulan Februari 2025. The world kebalik, dunia kebalik, sama justice, keadilan yang terbalik. Oke. Under the deck, the Fool. Lanjut ke Mystic Monday. Oke. Untuk 4 minggu dan 4 challenge. Apa yang Sagittarius perlu ketahui dengan komposisi energi semesta yang berlaku di bulan Februari 2025, apa yang terjadi pada Sagittarius? Apa yang Sagittarius perlu ketahui di bulan Februari 2025? Kan Sagittarius perlu ketahui dengan komposisi energi planet. Three of Wands, 3 kayu, 3 batang kayu kebalik. Three of Wands, challenge-nya Ten of Swords, 10 pedang. Minggu itu tadi minggu pertama, minggu kedua Seven of Cups, 7 cangkir. Challenge-nya Six of Swords, 6 pedang. Minggu ketiga The Hanged Woman, perempuan yang tergantung. Challenge-nya The Empress. Wah, gue gak ngerti itu bahasa Indonesia ya, The Empress. Anyway, The Star. Minggu keempat, akhir bulan. Challenge-nya Queen of Wands. Enter the deck, alam bawah sadar kalian, Seven of Wands, 7 batang kayu. Oke. Tema dan fokus Sagittarius di bulan Februari adalah sesuatu yang berakhir tapi belum berakhir, ya kan? Sesuatu yang sudah seharusnya kelar tapi belum kelar. Masih ada yang terhambat.
Ini energi Saturnus, ya, energi Saturnus. Saturnus ada di Pisces. Dan Saturnus itu lambang karma duniawi, ya, karma duniawi. Saturnus itu yang menciptakan peraturan kebijakan di dunia, representasi. Jadi Saturnus energinya adalah gitu, merepresentasikan karma duniawi, peraturan-peraturan kebijakan, institusi, pemerintah, gitu ya, komunitas, gitu. Jadi society lah ya. Dan Saturnus ada di Pisces, di akhir-akhir Pisces ya. Nanti kalau nggak salah bulan Mei dia pindah ke Aries. Pokoknya di tahun ini sangat oke. Dan kalau kalian belum nonton prediksi 2025 yang sudah ada sejak bulan Desember kemarin, ya ditonton deh. Ya, karena di sana gue bicara tentang semua event-event, ya, semua event-event penting di tahun 2025 dan dampaknya buat kalian. Oke. Nah, Saturnus di Pisces pada derajat-derajat terakhir, ya, itu buat Sagittarius itu tentang di rumah, tentang tradisi, tentang stabilitas emosional kalian, tentang properti, tentang rumah tangga atau keluarga, ya. Itu tema dan fokus kalian. Oke. Kita lihat di minggu pertama kalian dapat Three of Wands kebalik. Three of Wands kebalik ini kalian tarik diri. Kalian udah nggak mau lagi membangun fondasi yang solid. Kalian menarik diri. Ya. Three of Wands ini energinya Aries. Jadi kalian mencoba untuk mengekspresikannya dengan kalian akan narik diri dari apapun yang tadinya mungkin itu passion buat kalian ya. Kalian tertarik, kalian udah invest ya. Kalian udah invest banyak di situ, akan kalian tarik. Kalian akan menarik lagi energi kalian. Karena invest itu kan nggak hanya selalu money ya, nggak selalu uang, tapi energi, waktu, fokus. Ya. Kalian akan tarik semuanya. Bahkan ini masalah romance untuk beberapa dari kalian. Ya. Challenge-nya adalah Ten of Swords, 10 pedang. Karena kalian merasa dikhianati, kalian merasa tertipu, kalian merasa udah habis-habisan lah, gitu, capek, sakit. Jadi challenge-nya adalah derita kalian sendiri. Bagaimana kalian bagaimana kalian menghadapi derita kalian sendiri, gitu loh. Kalian menarik diri atau kalian bertahan. Ya kan, kalau kalian nggak ada yang benar atau salah, yang jelas di sini apa yang kalian akan tampaknya sih kalian akan narik diri ya, bukannya bertahan. Dan 10 pedang ini, Ten of Swords ini energi Gemini, dan di awal bulan Jupiter itu direct tanggal 4 ya. Jupiter itu direct di Gemini ya, setelah beberapa bulan dia retrograde, dan dia juga bersanding dengan si Chiron. Kalau nonton di previous atau sebelum-sebelumnya ya, video-video gue sebelumnya, gue udah jelasin tentang Jupiter yang bersanding dengan Chiron ya. Itu masalah trauma dan bagaimana kalian menghadapi trauma-trauma kalian. Nah, Jupiter sekarang direct di Gemini. Dan Gemini itu buat Sagittarius adalah tentang relationship atau partnership. Bagaimana menghadapi trauma-trauma dalam relationship atau partnership kalian, entah itu personal, entah itu profesional. Ya.
Dan di awal bulan itu juga Venus konjungsi dengan 3 planet. 2 planet dan 1 asteroid, yaitu dengan Neptune, Neptune ya, dia Venus bersanding dengan Neptune, North Node dan Chiron. Artinya Venus itu juga di penghujung Pisces. Ya, Venus itu tentang money, tentang uang, tentang value, tentang relationship dan juga tentang harmoni. Bersanding dengan Neptune. Neptune itu idealnya. Neptune itu tentang mimpi-mimpi kita, tentang visi kita. Dan konjungsi dengan North Node itu adalah tujuan kita gitu. Tujuan atau fokus kalian tuh maunya seperti apa sih? Gitu. Tujuan kalian bisa dibilang bahkan fate ya. Jadi North Node-nya, tapi karena North Node-nya sekarang itu ada di Pisces. North Node-nya udah geser ke Aries ya. Nggak, ke Pisces. Pisces dari Aries, sorry. Kan Venus konjungsi Venusnya juga di Pisces, jadi konjungsi di Pisces. Wait. Jadi ya, idealnya buat kalian itu kalian ingin mencapai apa gitu loh. Kalian ingin mencapai apa, nilai yang bagaimana, ya kan? Cinta yang bagaimana, gitu. Relationship yang seperti apa, gitu. Dan Venus konjungsi juga dengan Chiron. Chiron itu si the wounded healer, penyembuh trauma. Kan? Lebih jelas kan? Penyembuh trauma. Jadi bagaimana kalian menghadapi ini, derita kalian ini? Semesta mendukung untuk menyembuhkan trauma kalian dengan menghadapinya, bukan menghindari. Oke. Dan di minggu kedua kalian dapat Seven of Cups, 7 cangkir. Kalian punya pilihan dan kalian bingung mau milih yang mana, ya kan? Ini alam bawah sadar kalian, karena ini energi Scorpio. Artinya Scorpio itu di rumah ke-12 buat Sagittarius. Ya, tentang sesuatu yang kalian punya pilihan tapi nggak ada yang jelas, kurang lebih gitu. Kalian oke, gue bisa ini, gue bisa itu, gue bisa ini, gue bisa A, B, C, D, E gitu ya. Tapi dari semua pilihan itu nggak ada yang benar-benar jelas buat kalian. Kayaknya datanya kurang lengkap deh gitu untuk bisa benar-benar menentukan pilihan gitu. Nah, seperti biasanya gue bilang ini 7 cangkir ini ya sebenarnya ilusi. Ya. Pilihan-pilihan yang terlihat, pilihan-pilihan yang ada itu biasanya cuma distraction. Distraction itu cuma peralihan dari yang sebenarnya diri kita, karena dari semua pilihan yang ada biasanya yang benar-benar sesuai dengan diri kita itu malah nggak ada pilihannya, karena kita sebenarnya diminta untuk menciptakan pilihan itu, bukan menantikan pilihan itu hadir. Justru pilihan-pilihan, apalagi kalau ada banyak pilihan ya, kita jadi lupa pada yang sebenarnya kita inginkan gitu, karena mungkin kelihatan lebih mudah gitu loh. Enggak juga, karena challenge-nya akan jauh lebih besar di saat kita punya pilihan-pilihan itu, karena kita harus bertoleransi dengan siapapun, dengan apapun itu gitu. Yang ditoleransi apa? Nilai-nilai kita sendiri. Challenge-nya ini 7 cangkir ini energinya Scorpioan ya. Jadi karena di rumah ke-12 Scorpio, di rumah ke-12 buat Sagittarius, segala sesuatu yang di luar kemampuan kita bernalar, segala sesuatu yang gelap, segala sesuatu yang kita tidak ketahui gitu ya. Dan challenge-nya adalah Six of Swords, 6 pedang. Move on. Challenge-nya adalah move on. Nah, kalau 6
enam pedang ini energi Aquarius, dan di Aquarius ada apa? Ada energi Pluto. Pluto itu adalah transformasi, perubahan radikal. Move on. Dan untuk Sagittarius, energi Aquarius itu adalah mindset kalian, persepsi kalian, dan pemahaman-pemahaman atau intelektual kalian sendiri. Ya, jangan sampai pemahaman kalian itu adalah yang menjadi batas atau rintangan buat diri kalian sendiri untuk move on. Oke. Dan di minggu kedua itu ada full moon di Leo, purnama di Leo. Jadi buat Sagittarius ini tentang travel, ya, tentang pindah, ya, tentang menghadapi perbedaan-perbedaan, ya, mengatasi perbedaan-perbedaan. Oke. Di minggu ketiga kalian dapat The Hanged Woman, wanita ketergantungan yang bergantung. Ini energi Pisces. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bergantung atau tergantung, sama aja ya. Atau digantung. Ada yang belum kelar masalahnya dengan seorang Pisces mungkin, atau untuk beberapa dari kalian ini general reading ya, cuman ngingetin. Kalau kalian butuh personal reading, di bawah di box description gue ya, itu ada link ke WA gue, cus pas gue aja. Jadi ini ada beberapa dari kalian, mungkin kalian diminta untuk bersabar ya, untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan itu artinya adalah pengorbanan, ya. Dan challenge-nya adalah di Empress. Jadi ini gue disuruh bertahan, apa gue mulai yang baru? Kurang lebih gitu. Di Empress itu sesuatu kalian sudah siap, ready. Jadi kalian merasa nggak ready, gitu. Kalian merasa nggak siap untuk memulai yang baru. Jadi challenge-nya kalian adalah untuk menjadi yang siap. Karena kalau dipikirin terus kita nggak akan pernah siap. Ini energi Venus by the way. Dan Venus masuk ke Aries ya. Venus udah di Aries di awal bulan sih. Di awal bulan di tanggal 4 itu sendiri bersama dengan Jupiter. Kalian siap memulai. Jadi ya challenge-nya adalah kalian siap untuk memulai project baru, ya, romance baru. Kalian siap untuk mengungkapkan, mengekspresikan diri, atau bahkan hanya sekedar hobi baru. Karena yang namanya derita itu kadang-kadang menjadi zona nyaman kita untuk memulai yang baru. Ntar gini, ntar gitu. Dan di minggu keempat atau akhir bulan kalian dapat the star, wish fulfilled, harapan yang terkabulkan menjadi nyata. Dan the star itu energinya Aquarius, Pluto, transformasi. Ya, kalian akan benar-benar melakukan transformasi itu, ya, perubahan itu nyata. Di sini cuma diingatkan ya, perubahan itu akan benar-benar nyata searah dengan harapan-harapan kalian. Kalau kalian juga bisa menjernihkan atau membersihkan diri kalian ya dari energi-energi yang sudah nggak selaras atau sejalan dengan kalian. Kita tiap hari berubah loh, tiap hari kita berubah. Sadarin nggak sadarin. Jadi challenge ya, the Queen of Wands.
Calonnya Queen of Wands. Karena kalian challenge-nya adalah untuk lebih bisa menghargai diri kalian sendiri, menilai, respect pada diri kalian sendiri, mencintai diri kalian sendiri. Karena ini energi Aries dan ada Venus di Aries. Ya. Dan di minggu terakhir itu Mars yang retrograde dia direct di Cancer. Jadi buat Sagittarius ya, mungkin itu dampaknya adalah akan ada pencerahan ya, kalian akan mengambil tindakan. Jadi energi Cancer itu buat Sagittarius itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan ya, bagaimana kalian berbagi properti, bagaimana kalian berbagi waktu, kalian bagaimana berbagi finansial ya, dan bagaimana kalian mengatur atau mengurus hal-hal yang sifatnya milik bersama atau bahkan milik orang lain ya kan. Mars di Cancer artinya tindakan kalian akan ada perubahan di situ juga ya, akan ada sesuatu yang bergejolak ya kan. Mars itu dewa perang, tindakan lebih ke action ya. Jadi ya kalian akan lebih ngambil keputusan, kalian akan ambil keputusan untuk diri kalian sendiri karena you value yourself more, karena kalian menilai diri kalian dan menghargai diri kalian lebih. Okay? Dan alam bawah sadar kalian, subconscious mind, 7 of Wands, kalian akan memperjuangkan nilai-nilai kalian sendiri dengan energi 7 kayu nih, 7 batang kayu ya. Dan ini energi Leo. Dan di April ya, di April Mars masuk ke Leo. Bukan di April. Kalau nggak salah, iya di akhir April lah, di akhir April atau nggak, kalau gue nggak salah inget ya, gue cuma punya Februari di sini. April, bener April, bukan Maret. Habis Februari, Maret, April. Ya April. Dia Mars masuk ke Leo. Ya, jadi ya kalian akan benar-benar memperjuangkan diri kalian sendiri. Anyway, petunjuk untuk Sagittarius lakukan di bulan Februari. Ketidakadilan. Ini cuma ditunjukin. Cuma diingatkan tentang ketidakadilan yang kalian alami mungkin ya, adanya, atau cross watcher ya, ketidakadilan yang ada, bagaimana kalian menghadapi dan bereaksi akan ketidakadilan itu. Ini energi Libra, dan Libra itu di bawah planet Venus ya, di bawah planet Venus. Jadi lagi-lagi bagaimana kalian memvalue diri kalian sendiri. Dan untuk ini juga mungkin beberapa dari kalian tentang status ya, status, atau dia akan juga berdampak pada pekerjaan, karir ya, dan visi ke depan kalian. Oke. Intinya sih kayaknya kalian akan lebih cenderung untuk memulai sesuatu yang baru dibanding untuk bertahan. Oke. Udah segitu aja, semoga resonance dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share.